Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student, tentunya bersama saya Nisa Briansyah. Dan pada video kali ini saya akan mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Selamat datang di playlist baru di channel Study Student yang nama playlistnya adalah aplikasi komputer. Nah, kita masuk di episode pertama. Di playlist aplikasi komputer ini kita masuk di video mengenai pengantar aplikasi komputer. Nah, apa aja yang bakal kita pelajari, kemudian kenapa kok di channel Study Student membahas mengenai aplikasi komputer, kita akan bahas di video kali ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang pendahuluannya dulu. Oke ya, pendahulunya saya itu kenapa kok ngangkat mata kuliah aplikasi komputer menjadi playlist dan ada alasan apa saja, kita akan cari tahu. Oke, jadi yang pertama, ada hal pertama adalah saya dapat di kuliah semester 1. Jadi aplikasi komputer itu emang mata kuliah yang teman-teman ya, yang saya dapat di semester 1, jurusan saya informatika. Kemudian ada 2 dosen ya yang kebetulan mengampu mata kuliah aplikasi komputer di kelas saya yang saya rasakan, yaitu ada Bapak Ade Dwi Putra, MKom ya, kemudian ada Bapak Parjito, Eskom MCS. Di mana Bapak Ade Dwi Putra ini mengampu mata kuliah aplikasi komputer yang praktek, sedangkan Bapak Parjito ini mengampu mata kuliah aplikasi komputer yang e-learningnya atau sepadanya gitu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran aplikasi komputer itu ada online-nya dan ada pertemuan tatap mukanya pada saat saya semester 1, yaitu tahun 2019 ya. Oke, kita lanjut. Bisa dibilang aplikasi komputer ini atau mata kuliah aplikasi komputer ini adalah mata kuliah pengantar mahasiswa berkenalan dengan komputer. Kenapa begitu? Oke, kita lanjut ke hal yang berikutnya karena ini agak berkesinambungan. Memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan program aplikasi perkantoran seperti pengolah kata, pengolah angka, dan program presentasi. Oke, jadi teman-teman harusnya udah nangkep nih dari sini. Di aplikasi komputer ini atau di playlist aplikasi komputer kita mau belajar apa? Oke, jadi kita mau belajar menggunakan aplikasi di komputer yang tujuannya untuk pengolah kata, pengolah angka, dan program presentasi. Nah, ini harusnya teman-teman juga udah nggak asing lagi dengan contoh-contoh aplikasinya. Nah, ini berkesinambungan dengan hal yang sebelumnya bisa dibilang adalah mata kuliah pengantar mahasiswa berkenalan dengan komputer. Kenapa demikian? Karena gini, kalau teman-teman ngerasain pas SMK-nya, SMK-nya itu baru masuk ke jurusan komputer, pasti ini atau mata kuliah ini atau pelajaran inilah yang pasti dibahas. Kita belajar ngetik gitu ya, kita belajar menghitung dengan aplikasi Excel, kita juga belajar membuat presentasi yang bagus misalnya dengan aplikasi PowerPoint. Kan gitu. Jadi ibaratnya mata kuliah ini atau pelajaran ini kalau teman-teman masih SMK itu adalah mata kuliah atau pelajaran pengantar mahasiswa atau siswa berkenalan dengan komputer. Karena inilah yang pasti dipelajari pertama kali saat masuk atau belajar di komputer atau belajar menggunakan komputer gitu. Nah, inilah alasan kami kenapa kok saya pribadi mengangkat mata kuliah ini menjadi playlist di channel Study Student. Jadi awalnya playlist ini tidak akan kami buat. Namun, karena kami sering menemukan orang-orang, yaitu khususnya anak IT, yang masih sering salah dalam format, kemudian pengetikannya, dan tidak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi perkantoran, maka kami buatkan playlist ini. Jadi awalnya, playlist ini itu tidak akan saya angkat ya, saya pribadi angkat di channel Study Student. Kenapa? Karena ya, untuk aplikasi seperti pengolah kata, pengolah angka, kemudian membuat presentasi itu udah sangat lumrah diberikan dari manapun. Misalnya kita nggak sekolah pun, itu pasti udah tahu gitu. Kalau kita belajar komputer ya paling buat ngetik, paling buat ngolah data-data Excel gitu ya, kemudian buat presentasi, itu udah pasti. Jadi kayak sumbernya udah terlalu banyak. Nah, tapi kenapa kita atau kami atau saya pribadi mengangkat mata kuliah aplikasi komputer ini menjadi playlist? Karena ya saya lihat orang-orang atau mahasiswa terutama anak IT itu bikin laporan, bikin makalah itu masih salah format, kemudian pengetikannya typo lah atau apalah. Dan satu lagi yang membuat saya gini ya gitu, tidak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi perkantoran. Jadi sebenarnya di aplikasi apapun ya itu kan mengalami update, dan di situ pun itu sudah dijelaskan atau sudah diberikan fitur-fitur yang mungkin bisa membuat pengerjaan dokumen perkantoran atau file perkantoran itu lebih efisien.
dalam waktu maupun pengerjaan. Nah, tapi itu tidak dimanfaatkan. Nah, makanya kami buat atau angkat playlist aplikasi komputer di channel Study Student. Gitu. Kemudian, yang terakhir, ya ini adalah playlist sampingan sembari playlist pemrograman web dasar berjalan. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya waktu playlist aplikasi komputer ini kita jalankan atau kita buat, itu di channel Study Student juga sembari playlist pemrograman web dasar itu berjalan. Nah, karena playlist pemrograman web dasar ini sebenarnya saya sudah paham, cuman saya mendapatkan referensi supaya lebih valid dan itu tidak gampang cara menjelaskannya gitu ya, karena basisnya adalah bahasa Inggris. Jadi kenapa tidak saya juga membahas aplikasi komputer ini atau playlist aplikasi komputer ini berjalan berdampingan. Jadi pada intinya aplikasi komputer ini atau playlist aplikasi komputer ini nantinya itu akan memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan program aplikasi perkantoran seperti pengolah kata, kemudian pengolah angka, dan program presentasi. Itu ya, secara simpel apa yang bakal kita dapat setelah kita belajar aplikasi komputer di channel Study Student. Kemudian nih, yang kedua pembahasan kita adalah prasyarat. Jadi apa aja pemahaman sebelumnya yang perlu kita tahu kalau kita mau nyemplung atau belajar ke playlist aplikasi komputer ini. Jadi ada 5 ya yang saya sudah rangkum, ada 5 prasyarat yang harus teman-teman penuhi terlebih dahulu sebelum mengikuti aplikasi komputer ini atau sebelum mengikuti pembelajaran di playlist aplikasi komputer ini. Yang pertama nih, sudah bisa mengoperasikan komputer, udah bisa ngidupin komputer, udah bisa konekin komputer ke internet, udah bisa membuat file, kemudian hapus file, delete file, ya, delete sama hapus sama aja, kemudian copy file, paste file. Nah, harusnya teman-teman juga udah bisa mengoperasikan komputer, paling tidak klik sana sini gitu. Oke, aman ya. Nah, kemudian prasyarat yang kedua mempunyai koneksi internet. Kenapa perlu internet? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga nih, sudah pernah melihat dokumen perkantoran. Ya, kalau teman-teman ngerjain tugas itu berbentuknya laporan, diketik gitu ya. Ataupun bahkan teman-teman belum pernah ngetik menggunakan komputer, paling tidak teman-teman udah pernah lihat kalau bapaknya atau saudaranya itu dia buat surat keterangan, itu ya sudah pernah melihat lah. Paling tidak mendapatkan referensi, oh nanti kalau saya melakukan pengetikan atau membuat dokumen, ya paling tidak bentuknya seperti ini atau formatnya seperti ini gitu. Kemudian nih, yang keempat, bisa rumus sederhana matematika. Kenapa di sini harus bisa rumus sederhana matematika? Karena nanti kita juga akan belajar program pengolah angka ya. Jadi nanti kita akan melakukan seperti penjumlahan, kemudian pengurangan, cari nilai maksimal, minimal, dan lain sebagainya. Jadi pastikan ya teman-teman bisa rumus sederhana matematika yang sederhana-sederhana aja, nggak sampai aljabar dan lain sebagainya, nggak kok, kita nggak akan sampai ke situ, mumet. Yang terakhir, alasan yang kelima, prasyaratnya, pernah melihat orang presentasi dengan komputer. Nah, ini sebenarnya lebih khusus ke saat kita nanti membuat file presentasi atau membuat presentasi menggunakan program pengolah presentasi gitu. Paling tidak teman-teman udah tahu, oh ini dia membuat presentasinya bagus, saya bisa contoh dan lain sebagainya gitu. Ya, itu adalah prasyarat yang harus teman-teman penuhi terlebih dahulu sebelum belajar aplikasi komputer di channel Study Student. Lanjut ke ada beberapa aplikasi pengolah dokumen teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini ada Microsoft Office gitu ya. Nah, ini yang paling lumrah nih digunakan oleh user atau yang punya komputer terutama Windows ya. Dia pakai Microsoft Office yang di dalamnya mungkin ada Microsoft OneLook, kemudian OneDrive, kemudian Word, Excel, PowerPoint, Visio gitu. Nah, ini yang paling umum. Nah, tapi umumnya adalah bajakan. Oke, lanjut ke aplikasi contohnya yang kedua nih, ada iWord. Nah, ini adalah bawaan dari Mac ya, atau MacBook, atau Apple lah. Kemudian nih, ada yang open source itu ada LibreOffice dan WPS Office. Nah, tapi WPS ini sering banget nggak digunain atau bahkan cuman menu-menuhin contoh aplikasi pengolah dokumen aja. Kenapa? Ya karena ngapain gitu, ada Microsoft Office kok pakai WPS. Nah, tapi di antara ini, mana yang akan kita gunakan nantinya? Yang akan kita gunakan nantinya adalah milik Google, yaitu Google Dokumen. Di mana untuk program pengolah katanya kita nanti pakai Google Docs,
yang biru. Untuk pengolah angka kita nanti pakai Google Sheet yang hijau. Untuk presentasi kita nanti pakai Google Slides gitu. Dan pastikan teman-teman harus mempunyai koneksi internet ya, seperti yang prasyarat tadi. Kenapa? Karena ketika kita membuat file, yaitu entah itu Google Sheet, Google Docs maupun Google Slide, kita bukanya via browser. Dan pastikan juga teman-teman sudah punya akun Google gitu. Sip ya, untuk alasan kenapa kok kita pakai Google Dokumen, nanti mungkin saya buatkan videonya terpisah ya. Nanti mungkin saya akan sekaligus komparasi atau membandingkan Microsoft Office dengan Google Documents ini. Sip. Oke, jadi ini yang bakal kita pakai teman-teman, yaitu Google Documents. Kemudian nih, materinya apa aja yang bakal kita pelajari di playlist aplikasi komputer ini? Ya, jadi yang pertama, ini kita udah bahas di video kali ini, yaitu pengantar. Kemudian nanti di video selanjutnya, yaitu video kedua, kita akan mencoba membuat file dokumen baru. Oke, dan tadi aplikasi yang bakal kita pakai adalah Google Documents. Gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian nanti, nah ini, yaitu kita akan membandingkan Google Dokumen dengan Microsoft Office. Kemudian nanti di Google Dokumen itu kita bisa kolaborasi tim. Kita akan bahas di video atau materi keempat. Kemudian nanti kita bisa menambahkan dan menghapus font. Dan poin intinya adalah pada materi ke-6 sampai ke-8. Kita bakal belajar Google Docs, Google Sheets, sama Google Slide. Nah, di dalam Google Docs mungkin nanti ada banyak ya rinciannya, kita mau belajar apa-apa, fiturnya apa aja, dan lain sebagainya. Yang jelas mah ini, oke, Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Nanti juga di Google Sheet kita bakal belajar tentang rumus, kemudian penjumlahannya, maksimalnya, minimalnya, kemudian VLOOKUP-nya, HLOOKUP-nya. Nah, nanti kita akan belajar di Google Sheet. Kemudian nih, di Google Slide kita nanti juga akan belajar presentasi atau membuat file presentasi yang bagus gitu. Gak bagus menurut saya bukan berarti bagus menurut teman-teman ya. Ya, untuk bagusnya sih nanti serahkan kepada teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman bagusnya warna kuning campur merah ya silahkan. Gitu. Ini adalah materi yang bakal kita pelajari teman-teman semuanya. Oke, jadi pesan terakhir dari saya di video kali ini, kita nggak belajar hal yang susah-susah di playlist ini, kita hanya belajar hal dasar saja tentang komputer. Ya, daripada di channel Study Student membahas programming terus, ya kita sekali-kali membahas hal atau pembelajaran yang lebih merakyat lah, gitu ya. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Sabriansyah pamit. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menonton video pengantar aplikasi komputer ini. Oke ya, kalimat terakhir dari saya, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.